Perkenalkan, nama saya Faik Jawadita Ardiana. Saya dari kelas IF 1205 dan NIM saya itu 1031124300015. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas kalkulus LO 0314. Nah, di sini kita nomor 1 dulu ya. Diberikan fungsi skalar yaitu fx y sama dengan x kuadrat min 3y kuadrat dan titik p-nya itu sama dengan 1,2. Nah, di sini kan gradien itu adalah vektor. Nah, vektor dari turunan parsial fungsi terhadap fungsi-fungsi fungsi terhadap masing-masing variabelnya. Nah, di sini kan ada di sini kita disuruh menghitung nilai vektor gradien dari nambah f x y. Nah, dimana kan tadi saya sudah jelaskan. Terus langsung di sini ada nambah f x y sama dengan turunan parsial f terhadap x dan turunan parsial f terhadap y. Nah, pertama kita hitung turunan parsialnya, yaitu dari keduanya, ini dan ini, sehingga menjadi yang turunan parsial f terhadap x itu sama dengan 2x, terus turunan parsial f terhadap y itu menjadi min 6y. Nah, jadi 16 f xy itu sama dengan 2x, min 6y. Terus nomor 1 yang B itu soalnya itu tentukan nilai gradien 16f di titik P sama dengan 1,2. Nah, di sini kita substitusikan nilai x sama dengan 1 dan y sama dengan 2 ke gradiennya. Langsung di mana 16f 1,2 sama dengan 2 dikali 1 dan min 6 dikali 2, sehingga menjadi 2, min 12. Terus yang C, di mana soalnya turunan berarah DUF P. Vektor arah A sama dengan 3,4, maka vektor satuannya itu seperti unit vektor U adalah di mana mutlak A sama dengan akar 3/2 plus 4/2 sehingga menjadi 5. Di mana menjadi U, kan, sehingga menjadi U sama dengan 3/5 dan 4/5. Nah, di sini kita gunakan rumus turunan arah, di mana DU FP sama dengan 16 FP dikali U, di mana tadi sudah ditemukan nilai U-nya kan. Jadi seperti ini. 2, min 12 dikali 3/5, 4/5. Lalu kita hitung 2 dikali 3 plus min 12 dikali 4/5, sehingga menjadi 6 kurangi 4, 8/5. Lalu dimana hasil akhirnya itu menjadi min 42/5. Terus yang D, di soalnya itu pada arah mana turunan berarah maksimum, berapa nilainya. Nah, turunan berarah maksimum itu terjadi searah gradien dengan nilai maksimum sebesar panjang vektor gradiennya. Dan sini mutlak 16f 1,2 sama dengan akar 2 kuadrat plus min 12 kuadrat, sehingga menjadi akar 4 plus 1,44. Lalu sederhanakan, lalu kita akarkan menjadi 2 akar 37. Terus yang nomor 2E yang terakhir, nomor 1E yang terakhir, arah mana turunan berarah sama dengan 0, mana geometrisnya. Turunan berarah sama dengan 0 jika gradiennya tegak lurus. Misalnya kita punya gradien 2,2 min 12, maka vektor yang tegak lurus adalah yang memenuhi, sehingga 2, min 12 dikali AB sama dengan 0, sehingga menjadi 2A min 12B sama dengan 0, sehingga menjadi A itu sama dengan 6B. Jadi semua vektor dalam arah 6,
0,1 atau searahnya akan menghasilkan turunan arah 0, sehingga makna geometris tidak ada perubahan nilai fungsi jika bergerak ke arah tersebut. Artinya itu bergerak sepanjang garis kontur atau level kurva dari fungsinya. Terus di sini lanjut kita yang nomor 2. Soalnya itu diberikan fungsi fx y sama dengan x pangkat 3 min 3x plus 2 plus y kuadrat. Dan di sini poin A yaitu turunan parsial pertama fx, fy, di mana fx itu sama dengan turunan parsial f terhadap x sehingga menjadi 3x kuadrat min 3. Terus yang fy itu sama dengan turunan parsial f terhadap y sehingga menjadi 2y. Terus yang poin B, titik stasioner fx sama dengan 0 dan fy sama dengan 0, dimana kita sertakan yaitu 3x kuadrat min 3 sama dengan 0 sehingga menjadi x sama dengan plus minus 1. Terus yang 2y sama dengan 0 sehingga menjadi y sama dengan 0. Maka titik stasionernya itu adalah 1,0 dan min 1,0. Lalu yang C itu turunan parsial kedua, di mana fx sama dengan 6x atau parsial kedua ya. Fy sama dengan 2, fxy sama dengan 0. Terus di sini kita uji titik stasioner sama dengan minimum lokal, maksimum lokal atau titik pelananya. Di sini kita menggunakan uji determinan Hesse, di mana D sama dengan fx, fy min fxy kuadrat. Nah, untuk kita mencari yang 1,0, fxx sama dengan 6, fy sama dengan 2, fxy sama dengan 0. Jadi D-nya itu sama dengan 6 dikali 2 kurangi 0, sehingga nilainya itu 12. Nah, sehingga nilai 12 itu kan menjadi lebih dari 0, maka nilai fxx itu lebih dari 0, maka ini nilainya itu minimum lokal. Untuk min 1,0 kita cari fxx sama dengan min 6, terus fy itu sama dengan 2, sehingga D nya sama dengan min 6 dikali 2 kurangi 0, sehingga menjadi min 12. Karena min 12 kurang dari 0, maka ditemukan titik pelananya. Terus yang E, apakah titik ini maksimum atau minimum global? Titik ini tuh minimum lokal di titik 1,0, tapi fungsi fxy sama dengan x pangkat 3 min 3x plus y kuadrat tidak dibatasi dari atas maupun bawah, karena x pangkat 3 itu kurang lebih plus minus karena x pangkat 3 itu kan sama dengan kan menjadi plus minus tidak hingga, jadi tidak ada titik maksimum atau minimum globalnya. Mungkin sekian dari saya, Pak Jadita Hardiana. Sekian, terima kasih.